Salah satu tafsir salah yang sangat memprihatinkan adalah tafsir tentang perpuluhan. Sistem organisasi gereja secara khusus yang kongregasional, yang bertumpu pada seorang pimpinan gereja atau pendeta, biasanya kerap mempergunakan perpuluhan. Lucunya lagi, klaim perpuluhan untuk hamba Tuhan itu dihubungkan dengan perjanjian lama, katanya kepada suku Lewi. Dan kemudian apa pendeta itu suku Lewi? Padahal mereka berada di Indonesia atau di negara-negara lain. Dan mereka juga bukan orang Yahudi. Dan kemudian tidak ada penjelasan di dalam Alkitab, ya, secara khusus di gereja, yang mengharuskan semua orang sistemnya adalah memberikan perpuluhan. Artinya adalah tidak ada aturannya gereja mengumpulkan dana itu lewat perpuluhan, tetapi maksudnya adalah lewat untuk pendetanya. Sebenarnya kalau kita melihat di dalam perjanjian lama bahwa ada banyak cara dipergunakan, ya. Memang pada waktu itu yang dikatakan di dalam kehidupan umat Israel ada banyak persembahan. Banyak persembahan untuk bisa membangun sebuah kehidupan perayaan-perayaan agama dengan baik. Dan perayaan-perayaan agama itu dilakukan untuk semuanya. Jadi perpuluhan itu tidak diberikan untuk suku Lewi untuk memperkaya suku Lewi. Dan mereka punya jabatan, memang dalam konteks jabatan pada waktu itu adalah suku Israel atau bangsa Israel dalam pemerintahan, ya. Pada waktu belum dibuang, mereka di dalam pemerintahan, ya. Pada waktu mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka dalam perjalanan, ya, seperti itu. Dan kemudian kalau kita melihat mereka masuk Kanaan, nah mereka masuk membuatlah yang namanya persembahan-persembahan itu semuanya secara lebih lengkap. Sebenarnya tidak ada aturan yang jelas untuk gereja masa kini untuk menggunakan hal itu. Dalam gereja-gereja mainstream, ya, itu tidak digunakan istilah perpuluhan, digunakan iuran misalnya. Itu boleh-boleh saja. Memang persoalannya adalah ketika ada masalah, orang yang tidak membayar iuran tidak bisa mendapatkan pelayanan gereja. Ini kan kelemahan-kelemahan institusi. Dan kemudian gereja-gereja yang yang kongregasional, yang baru, yang sistemnya mudah, ya mereka kemudian mengambil itu. Dan itu bisa menambah jemaat dan bisa kemudian juga ya menambah pendapatan mereka meskipun kecil. Dan lama-lama itu menjadi pendapatan-pendapatan yang besar. Apalagi ketika kemudian mereka menekankan perpuluhan untuk pendeta. Itu tidak ada dasarnya. Dan coba dibayangkan kalau pendeta mengembalakan 1.000 lah, tidak usah 1.000, 100 saja anggota jemaatnya, dan kemudian dari tempat itu ada 10 orang kaya. Maka pendeta itu termasuk orang kaya, dia bukan melayani. Bukan melayani lagi, dia memang dilayani begitu. Ada banyak memang mengatakan, wah mereka membangun gereja itu perjuangan seperti membangun usaha. Dia bilang, saya membangun gereja ini dengan air mata. Hah? Maksudnya orang datang itu karena doa dia. Dia pikir begitu. Jadi usaha dia adalah doa dan air mata itu yang membawa dia masuk ke gerejanya. Padahal doa dan air mata itu adalah membawa orang itu kepada Tuhan maksudnya. Bukan kepada dirinya, kemudian mencukupi kehidupan dia. Dan kemudian mereka tanpa proposal. Tanpa proposal apa maksudnya? Karena tanpa proposal kan menjadi uang-uangnya tidak jelas. Kalau ada proposal kan jelas, ada uang yang didapat berapa, uang keluar, kemudian juga harus ada laporan uang keluarnya. Jadi yang mengatakan, gereja-gereja mengatakan proposal itu tidak beriman, itu salah. Semua kebijakan penggunaan dana harus menggunakan proposal. Di negeri ini juga begitu. Bahkan perencanaan uang masuk dan uang keluar itu ada. Jadi menurut saya, ya gereja-gereja yang menekankan perpuluhan itu mesti menyadari bahwa mereka bangun gereja itu bukan untuk memperkaya diri. Nah kalau memang organisasi gereja seperti itu, ya banyak orang yang kemudian beralih profesi dari pengusaha jadi pendeta. Dan mereka lihat, wah kemungkinan saya menjadi pendeta ini dapat uangnya lebih banyak. Jadi hitung-hitungan, sementara saya bekerja, saya merintis gereja.
Nah, setelah penghasilan saya cukup banyak, saya berhenti kerja. Kenapa berhenti kerja? Karena penghasilan di gereja lebih besar. Dan kemudian kalau kerja kan tidak bisa diwariskan karena pensiun, tapi kalau gereja bisa diwariskan. Nah, ini persoalan-persoalan yang ada di dalam gereja-gereja yang kongregasional ya, pemerintahan kongregasional. Menurut saya sinode gereja kongregasional mesti melihat hal itu. Meskipun dengan alasan pemberitaan Injil dan segala macam, apa perlu pemberitaan Injil itu dengan institusi seperti itu yang tidak baik, dan akhirnya juga kan menimbulkan pertanyaan. Sekarang-sekarang ini orang bingung, oh ada orang membangun gereja seperti membangun bisnis. Dan kemudian pendetanya bisa kaya luar biasa, kemudian banyak rakyatnya atau jemaatnya miskin-miskin, misalnya demikian. Bahkan saya pernah mendengar juga memang ada lucu juga gitu, mereka merintis jemaat, dikumpulkanlah orang kaya, dan kemudian dikumpulkan orang miskin. Jadi orang kaya itu menyantuni orang miskin, dan kemudian dikumpulkan gereja itu. Jadi dia bangun gereja itu untuk mempertemukan orang kaya dan orang miskin, untuk saling bantu-membantu. Sebenarnya sih boleh-boleh aja. Tapi kemudian persoalannya adalah ketika dia mengumpulkan orang kaya dan orang miskin itu, ya dia menjadi, apa namanya, seperti ya pelayan yang kemudian menjadi bos. Karena dia yang memberikan arahan-arahan itu, dan dia lebih kaya dari yang lain juga. Dan mereka katakan itu, ini adalah perjuangan dan apa namanya, doa dan air mata. Saya pikir harus hati-hati juga seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah perpuluhan itu harus ke pendeta, ya tidak ada suku Lewi sekarang. Ya kalau memang masalah keuangan gereja diatur aja baik-baik begitu. Tidak usah harus itu perpuluhan segala macam, diatur aja strateginya bagaimana gitu. Kalau itu gereja-gereja mula-mula ya, gereja yang membesar, gereja yang baru berdiri itu. Karena mereka tidak paham organisasi gereja, dia melepaskan dari presbyterian sinodal, melepaskan dari paparisme, dan kemudian dia membangun kongregasional. Jadi ya hitungannya yang paling menguntungkan mana dia cari. Ini kan repot juga. Masa membangun gereja cari untung rugi. Ya, ini pandangan saya tentang perpuluhan ya. Mudah-mudahan sih gereja-gereja yang baru berdiri ya tidak usahlah. Kalau memang tidak punya kerjaan gitu, ya nggak usahlah bangun gereja untuk membangun bisnis. Layani Tuhan aja, cari kerjalah yang terhormat. Carilah uang itu dengan cara-cara terhormat. Jangan mengatasnamakan agama, jangan mengatasnamakan pelayanan, mengatasnamakan penginjilan, padahal cari uang. Itu sama sekali tidak benar. Terima kasih.